Di tengah dinamika geopolitik global dunia, pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam rangkaian kunjungan kenegaraan terbaru menjadi sorotan penting yang menegaskan eratnya hubungan bilateral kedua negara. Beberapa perjanjian ekonomi seperti perdagangan, investasi, hingga pertahanan dan keamanan alih teknologi alutsista dengan fokus peningkatan kemitraan strategis melalui Joint Development, Transfer of Technology, dan pertukaran sumber daya manusia dan budaya, termasuk juga kerjasama yang baru-baru ini disepakati, yaitu Perjanjian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Hubungan Indonesia dan Rusia telah terjalin sejak masa awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Jalinan ini tumbuh dari semangat solidaritas dan dukungan yang terus berkembang hingga saat ini. Jejak sejarah hubungan Indonesia dan Rusia dimulai ketika Indonesia masih dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Uni Soviet, pendahulu Rusia, berperan besar dalam mendukung Indonesia di forum internasional. Berdasarkan catatan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Uni Soviet aktif mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar menghentikan agresi militer Belanda terhadap Indonesia pada periode 1945 hingga 1950. Pada 25 Januari 1950, setelah beberapa keraguan, akhirnya Uni Soviet secara resmi mengakui Indonesia. Pada tanggal 3 Februari 1950, pemerintah Indonesia mengirimkan telegram balasan yang mengkonfirmasi penerimaan telegram pengakuan Soviet. Tanggal ini dianggap sebagai tanggal resmi pembentukan hubungan diplomatik antara Uni Soviet dan Indonesia. Namun, meski memiliki riwayat kedekatan dalam sejarahnya, status Indonesia sendiri sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok adalah melakukan pendekatan bebas aktif. Bebas berarti independen dan netral alias tidak berpihak terhadap siapapun. Sedangkan aktif dimaksudkan pada peran aktif untuk segera menyelesaikan perundingan damai. Tidak sampai di situ, dukungan Uni Soviet terhadap Indonesia tidak hanya terbatas pada diplomasi. Uni Soviet juga membantu pembangunan infrastruktur strategis seperti Stadion Gelora Bung Karno dan Rumah Sakit Persahabatan. Tugu Tani di Jakarta bahkan menjadi simbol solidaritas dari Uni Soviet untuk Indonesia. Di sektor pendidikan, Uni Soviet membuka banyak kesempatan bagi pelajar Indonesia, termasuk mendirikan People Friendship University. Selain itu, banyak lagu Indonesia yang salah satunya berjudul Rayuan Pulau Kelapa diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia dan populer di sana. Ini semua menandakan kedekatan kultural kedua negara. Masa keemasan persahabatan antara 1956 hingga 1962, hubungan kedua negara ini mencapai puncaknya. Presiden Soekarno disambut hangat di Moskow. Sementara Nikita Khrushchev dari Uni Soviet juga melakukan kunjungan ke Indonesia dan mendapat sambutan yang meriah. Kerjasama bilateral yang terjalin mencakup bidang politik, ekonomi, pertahanan, sosial, dan budaya. Salah satu kerjasama penting dalam bantuan militer dari Uni Soviet untuk mendukung Indonesia dalam upaya pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda, serta penumpasan pemberontakan selama kurun 1958 hingga 1960. Namun, saat konfrontasi Indonesia dan Malaysia pada tahun 1962 hingga 1963, Uni Soviet tak punya perhatian besar pada Indonesia, sebab mereka juga tengah berkonflik dengan Cina. Di sisi lain, Indonesia kemudian lebih dekat dengan Cina, sehingga menghasilkan poros Jakarta-Peking. Lalu setelah peristiwa G30 SPKI dan naiknya Jenderal Soeharto sebagai presiden, hubungan Indonesia dan Uni Soviet mulai renggang.
PKI dibubarkan, dan komunisme dilarang di Indonesia. Hubungan Indonesia dan Rusia mengalami penurunan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto karena isu komunisme yang sensitif saat itu. Rezim Orde Baru lebih berpaling pada negara-negara barat untuk membantu memulihkan ekonomi nasional, mengadakan pembangunan, dan menjalankan perdagangan. Indonesia juga membuka keran investasi kepada negara-negara blok barat. Saat itu, Indonesia pun mulai menjauh dari Uni Soviet seiring dengan kebijakan pemerintah yang anti-komunisme dan melarang ajaran Marxisme, Leninisme di Indonesia. Dan sebaliknya, rezim Soeharto kian dekat dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Jelang keruntuhan Uni Soviet, pemerintah Indonesia mulai memperbaiki hubungan dengan negeri tirai besi itu. Kunjungan kenegaraan Presiden Soeharto ke Rusia berlangsung pada tanggal 7 hingga 12 September 1989. Kunjungan itu sebagai upaya menjalin hubungan bilateral yang berujung pada penandatangan pernyataan bersama pada 11 September 1989. Kedua belah pihak menekan pernyataan mengenai dasar-dasar hubungan persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dengan Uni Republik-Republik Soviet Sosialis. Selepas Uni Soviet bubar pada tanggal 25 Desember 1991 dan menandai berakhirnya Perang Dingin, Rusia muncul sebagai pengganti sah negara sosialis itu. Indonesia segera mengambil sikap pada 28 Desember 1991. Indonesia mengakui Federasi Rusia lewat surat dari Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia saat itu, pada Andrei Vladimirovich Kozyrev, Menteri Luar Negeri Rusia. Keputusan ini lantas dilanjutkan dengan kunjungan kenegaraan antara satu sama lain. Di penghujung kekuasaan rezim Orde Baru, Indonesia giliran melakukan kunjungan balasan ke Rusia. Pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri, Indonesia masih memiliki hubungan baik dengan Rusia. Bahkan, Megawati melakukan kunjungan ke Rusia untuk menandatangani deklarasi dan kemitraan antara Rusia dan Indonesia. Presiden Megawati Soekarno Putri juga menorehkan tanda tangan kontrak pembelian 2 jet tempur Sukhoi Su-27SK dan 2 versi Su-30MK dan 2 helikopter Mi-35. Setelah era Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak memutus hubungan Indonesia dan Rusia. Ia mengadakan kunjungan kenegaraan pada tanggal 1 Desember 26 ke Rusia. Sebanyak 10 persetujuan antara kedua belah pihak ditekan setelah kunjungan SBY. Kerjasama itu mencakupi bidang nuklir untuk tujuan damai, persetujuan bebas visa, kerjasama di bidang kedirgantaraan, hingga kerjasama antara Kadin. Kemudian di era Joko Widodo tercatat beliau telah 3 kali bertemu dengan Vladimir Putin. Presiden Joko Widodo mengemban misi perdamaian dunia seperti amanat konstitusi Indonesia dengan membawa misi perdamaian dalam setiap pertemuannya. Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menjaga hubungan bilateral dengan baik bersama Rusia dan Ukraina. Saat merayakan 70 tahun hubungan bilateral pada 3 Februari 2020, Indonesia dan Rusia telah mengembangkan kerjasama strategis antara kedua negara. Kini, di era Presiden Prabowo Subianto, hubungan erat antara Indonesia dan Rusia telah mendorong banyak kolaborasi di berbagai sektor dan berlanjut hingga saat ini, menandai 75 tahun hubungan diplomatik. Ikatan erat antara kedua negara terlihat jelas dalam banyaknya kunjungan kenegaraan yang telah terjadi. Sejarah panjang persahabatan ini menunjukkan bahwa dengan dasar saling menghormati dan dukungan tulus, hubungan bilateral dapat bertahan melewati berbagai dinamika global.
Kedekatan antara Indonesia dan Rusia diharapkan terus berlanjut dan semakin menguat di masa yang akan datang.